Pada pagi hari berikutnya, para anggota reunion sudah berkumpul di luar desa setelah sebelumnya diperintahkan untuk bersiap pada malam sebelumnya. Sebenarnya hampir tidak ada banyak barang yang perlu dipersiapkan. Sebagian besar anggota reunion adalah para infected yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Selain pakaian di tubuh mereka dan senjata hasil scavenging, hampir tidak ada harta benda lain yang mereka miliki. Satu-satunya kelompok yang benar-benar terlihat membawa perbekalan adalah anggota logistik. Mereka dengan hati-hati membawa sekitar 30 jin gandum yang tersisa dari gudang reunion. Jumlah itu sangat sedikit, bahkan tidak cukup memenuhi satu ransel, namun itulah seluruh persediaan makanan yang tersisa untuk lebih dari 100 orang. Perintah untuk berangkat kali ini diberikan langsung oleh Ansora. Sementara itu, Mebius dan Makima telah kembali ke dunia masing-masing pada malam sebelumnya. Mebius mengatakan bahwa ia perlu melakukan beberapa persiapan dan akan kembali setelah reunion mencapai wilayah Kascei. Makima kembali ke dunia Jujutsu karena sedang menjalankan tugas sebagai perwakilan otoritas tinggi dunia Jujutsu untuk bertemu dengan berbagai pemimpin negara, sehingga ia tidak dapat meninggalkan tugasnya terlalu lama. Tallulah kemudian mengulangi perintah untuk bergerak maju. Di barisan paling depan, Patriot memimpin pasukannya. Tubuh Patriot yang sangat besar membuat bahkan para Shield God yang mengenakan armor berat terlihat kecil di sampingnya. Dengan formasi tersebut, rombongan besar reunion mulai bergerak menuju wilayah kekuasaan Kascei. Selama perjalanan, Tallulah merasa khawatir. Ia menyadari bahwa bergerak secara terbuka melalui wilayah Ursus berisiko menarik perhatian unit penindasan infected milik pemerintah. Kekhawatiran itu dijawab oleh Ansora yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia menjelaskan bahwa sebelum pergi, Mebius sudah mengatur semuanya. Sepanjang rute yang mereka lalui, pemerintah Ursus tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan hanyalah bahaya lain di luar itu. Ketika melihat Ansora mendekat, Tallulah sempat secara naluriah ingin menunjukkan sikap hormat yang berlebihan. Namun ia segera mengingat permintaan Ansora untuk tidak memperlakukannya secara terlalu formal di depan umum. Dalam rencana mereka, Tallulah akan menjadi sosok yang sangat terlihat oleh publik dalam waktu yang lama. Jika terlalu cepat tersebar bahwa penguasa masa depan Terra memiliki seorang master di belakangnya, citra itu bisa runtuh terlalu cepat dan merusak rencana yang sedang dimainkan. Aturan yang sama juga berlaku bagi avatar-avatar lain milik Ansora. Kecuali di depan orang-orang yang sudah mengetahui sebagian kebenaran seperti Tallulah, hubungan sebenarnya antara dirinya dan para avatar tidak boleh diketahui oleh orang luar terlalu cepat. Semua itu adalah bagian dari permainan yang sedang dijalankan. Ansora kemudian menjelaskan bahwa meskipun Mebius mengatakan segala sesuatu harus memprioritaskan kehendaknya, dalam kondisi normal ia jarang memberikan pendapat, terutama ketika Mebius dan yang lainnya berada di sana. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka jauh lebih pintar darinya, sehingga apapun yang bisa ia pikirkan biasanya sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dalam banyak situasi, orang lain bisa saja menganggap seolah-olah dirinya tidak ada. Penjelasan tersebut membuat Tallulah membayangkan gambaran tertentu dalam pikirannya, seorang bangsawan yang tampak tidak kompeten namun dikelilingi oleh bawahan yang sangat setia dan mampu mengurus semua hal untuknya. Tokoh seperti itu tidak jarang ditemukan di Ursus maupun di seluruh Terra, bahkan sering muncul dalam cerita rakyatian. Namun pikiran itu segera ia tolak sendiri. Mebius mampu memberikan peningkatan kekuatan yang melipat gandakan kemampuan dirinya, Frost Nova, dan Patriot. Makima memiliki metode yang sangat menakutkan hingga mampu mencabut jiwa Kascei dan membentuknya kembali sesuka hati. Mustahil seseorang yang benar-benar tidak kompeten bisa memperoleh kesetiaan dari orang-orang seperti mereka. Bagi Tallulah, baik Mebius maupun Makima memiliki aura yang sangat berbahaya. Mereka bukan hanya kuat,
tetapi juga bukan tipe orang yang mudah tunduk kepada siapapun. Jika Ansora bisa memerintah mereka, maka ia jelas bukan sosok seperti yang sempat dibayangkan Tallulah. Fakta bahwa ia membiarkan Mebius memimpin pembicaraan sebelumnya kemungkinan besar merupakan keputusan yang disengaja. Tanpa menyadari berbagai pemikiran yang muncul dalam benak Tallulah, Ansora memimpin perjalanan reunion. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai wilayah kekuasaan Kascei. Biasanya wilayah seorang adipati besar Ursus, terutama benteng pusatnya, sangat sulit diakses. Bahkan warga Ursus biasa pun tidak diizinkan mendekat, apalagi para infected seperti reunion. Namun kali ini situasinya berbeda. Tidak hanya para infected reunion diperbolehkan masuk secara terbuka, mereka bahkan disambut oleh pasukan upacara yang sudah berkumpul di luar benteng. Pasukan penjaga berdiri tegak menjaga ketertiban dan sepenuhnya mengabaikan keberadaan para infected yang lewat di depan mereka. Alasannya sederhana. Berdasarkan perintah yang mereka terima, semua orang yang datang ke wilayah Adipati, termasuk para infected, harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Pada akhirnya, Ansora, Tallulah, Frostnova, Patriot, serta beberapa orang lainnya dikawal dengan hormat memasuki benteng Adipati. Sementara itu, anggota reunion lainnya ditempatkan di area khusus di dalam wilayah tersebut agar dapat beristirahat dan melakukan reorganisasi. Setelah mereka tiba dengan selamat, Mebius muncul kembali di Aula Dewan setelah kembali dari dunia Wanpangmen. Ia menyatakan bahwa mereka kini bisa memulai tahap berikutnya dari rencana mereka. Untuk sementara waktu mereka akan tetap berada di wilayah Kascei. Selama masa itu, tujuan utama mereka adalah mengambil alih kendali atas Third Army Group milik Ursus yang berada di bawah wilayah tersebut. Setelah itu, Mebius menyampaikan langkah berikutnya dengan senyuman tipis. Langkah selanjutnya adalah menyatakan perang terhadap Kaisar Ursus. Rencana untuk mengambil alih Third Army Group dan kemudian menyatakan perang terhadap Kaisar Ursus merupakan sesuatu yang, jika tersebar, akan langsung mengguncang seluruh lanskap politik Ursus. Third Army Group merupakan salah satu kekuatan militer paling kuat milik Ursus, pasukan elit yang bahkan mampu menghancurkan banyak negara di Terra sendirian. Pasukan tersebut merupakan tentara pribadi milik Duke Beagur, salah satu adipati agung Ursus. Meskipun begitu, Mebius terlihat sangat yakin bahwa ia dapat mengambil alih pasukan tersebut. Keyakinan itu berasal dari satu hal, ia kini menguasai Kascei, Black Serpent abadi dari Ursus. Setelah Makima menggunakan kekuatan dominasinya terhadap Kascei yang berada dalam tubuh Tallulah, bukan hanya kesadaran utama Kascei yang berhasil ditaklukkan. Seluruh fragmen kesadaran Kascei yang tersebar di berbagai tempat di Terra juga ikut runtuh. Sejak awal Kascei sebenarnya hanya memiliki satu kehendak utama. Ketika kesadaran inti yang berada di dalam tubuh Tallulah dikuasai Makima, semua fragmen lain otomatis ikut berada di bawah kendali yang sama. Artinya, apapun yang diperintahkan Mebius kepada Black Serpent sekarang akan dilaksanakan tanpa ragu. Semua kekuatan yang sebelumnya dikendalikan oleh Kascei kini secara otomatis menjadi milik Mebius. Duke Beagur yang memimpin Third Army Group sendiri hanyalah salah satu bidak yang selama ini dimanipulasi oleh Kascei. Jika Mebius menginginkannya, Third Army Group dapat diserahkan kepadanya kapan saja. Patriot yang telah sepenuhnya pulih menyampaikan analisisnya. Ia menyatakan bahwa dengan memiliki Third Army Group, mereka memang memiliki kualifikasi untuk menantang Holy Imperial City. Namun jika hanya mengandalkan Third Army Group saja, menghadapi para adipati lain beserta pasukan mereka akan membuat kemenangan akhir menjadi sangat sulit. Bagi Patriot yang biasanya sangat sedikit bicara, analisis sepanjang itu sudah sangat jarang ia lakukan.
Pada saat itu Patriot dan Frost Nova juga telah mengetahui bahwa Tallulah berencana bekerja sama dengan Mebius dan Ansora untuk menggulingkan Kaisar Ursus dan mendirikan negara baru. Walaupun mereka terkejut dengan ambisi tersebut, mereka tetap percaya pada karakter Tallulah. Jika itu adalah jalan yang ia pilih, mereka akan mendukungnya sepenuhnya. Mengenai cara pengambil alihan Third Army Group, mereka tidak terlalu memikirkan detailnya. Berdasarkan kekuatan yang pernah diperlihatkan Mebius serta kepercayaan dirinya, jelas bahwa semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Mebius kemudian menjawab kekhawatiran Patriot dengan tenang. Ia menyatakan bahwa kekuatan militer bukanlah sesuatu yang perlu mereka khawatirkan. Meskipun mereka memang berencana mengambil alih Third Army Group, pasukan tersebut tidak akan menjadi kekuatan utama ketika perang melawan Kaisar Ursus benar-benar dimulai. Pernyataan itu membuat semua orang yang hadir merasa bingung. Third Army Group sudah merupakan pasukan elit terbaik Ursus. Jika mereka bukan kekuatan utama, maka pasukan seperti apa yang akan menggantikan peran itu? Ansora sendiri juga merasa penasaran. Bukan karena ia meragukan kemampuan Mebius, melainkan karena ia ingin melihat ide gila apa lagi yang telah dipersiapkan olehnya. Setelah rapat awal pemberontakan yang dipimpin oleh Tallulah dan Mebius selesai, semua orang mulai bubar. Mebius kemudian kembali ke sisi Ansora dan mengusulkan untuk pergi ke dunia Wanpangmen. Ia telah menangkap rasa penasaran Ansora dan memutuskan untuk menunjukkan persiapan yang telah ia lakukan. Di dunia Wanpangmen, Mebius membawa Ansora ke fasilitas penelitiannya. Ia membuka sebuah jalur menuju bagian laboratorium yang lebih dalam di bawah tanah. Di sana terbentang ruang bawah tanah yang sangat luas. Di dalam ruangan itu berdiri deretan tangki kultivasi raksasa setinggi lebih dari 5 meter. Di dalam setiap tangki terdapat embrio yang mengapung dalam cairan nutrisi. Sebagian besar embrio tersebut telah berkembang hampir sempurna. Setelah melihatnya sebentar, Ansora langsung menyadari apa yang sedang dilakukan Mebius. Ia menyadari bahwa Mebius telah mengkloning Wendigo selama ini di dunia Wanpangmen. Mebius membenarkan hal tersebut. Ia menggunakan garis keturunan Wendigo murni milik Patriot sebagai dasar penelitian. Setelah menganalisis sepenuhnya genetika dan struktur kekuatan Wendigo, ia menggunakan data tersebut sebagai cetak biru untuk memproduksi Wendigo cloning secara massal. Proses pertumbuhan embrio tersebut hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai kematangan. Melalui metode penanaman memori genetik, para Wendigo hasil cloning ini dapat dengan cepat memperoleh pengetahuan dasar serta naluri bertarung, sehingga mereka dapat langsung berfungsi sebagai prajurit efektif dalam waktu singkat. Batch yang sedang berada di laboratorium saat itu berjumlah sekitar 200 Wendigo. Setelah proses produksi dioptimalkan sepenuhnya, kapasitas produksi dapat ditingkatkan hingga lebih dari 1000 Wendigo setiap bulan. Karena mereka dikloning langsung dari garis darah Patriot, kemampuan tempur rata-rata mereka juga sangat tinggi. Menggunakan standar kekuatan Terra yang disebut Inner Guard, setiap Wendigo rata-rata memiliki kekuatan sekitar 0,8 hingga 1 Inner Guard. Jika mereka diberi waktu untuk berkembang lebih lama, semuanya dapat melampaui tingkat Inner Guard. Mebius menjelaskan semua itu dengan santai seolah sedang membicarakan hasil panen biasa, meskipun kenyataannya informasi tersebut saja sudah cukup membuat sebagian besar ras di Terra panik jika mengetahuinya. Ia juga menambahkan bahwa perhitungan tersebut bahkan belum memasukkan penggunaan monster cell yang telah dimodifikasi maupun serum limit breaker. Jika kedua hal tersebut digunakan pada para Wendigo, kekuatan tempur rata-rata mereka bisa meningkat hingga sekitar 3 Inner Guard. Namun Mebius tidak menyarankan penggunaan peningkatan tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, Wendigo biasa dalam jumlah besar sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Ursus. Hanya unit elit kecil yang benar-benar perlu diberi monster cell dan serum limit breaker.
Memberikan peningkatan itu kepada seluruh pasukan hanya akan menjadi pemborosan sumber daya. Dengan kemampuan produksi lebih dari 1.000 Wendigo setiap bulan, tidak akan butuh waktu lama bagi Ansora dan Mebius untuk membentuk sebuah legiun Wendigo penuh di dunia Arnites. Setiap Wendigo memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang Inner Guard. Sementara itu, bahkan jika Ursus mengerahkan seluruh kekuatan nasionalnya, mereka hanya mampu mengumpulkan sekitar 100 Inner Guard. Jumlah itu bahkan tidak mencapai 1/10 dari produksi Wendigo bulanan milik Mebius. Dalam situasi seperti itu, sebenarnya hasil perang sudah dapat dipastikan sejak awal. Banyak perang sebenarnya telah berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai, hanya saja para pihak yang terlibat belum menyadari apa yang sedang menanti mereka. Bagi Kaisar Ursus, Ansora bahkan sudah bisa membayangkan pemandangan yang akan terjadi ketika Legiun Wendigo itu tiba, hari ketika sang kaisar akan dipermainkan dengan mudah seperti mainan di tangan mereka. Belum lama ini sebuah peristiwa besar mengguncang kekaisaran Ursus. Tallulah, yang merupakan anak angkat Duke Kascei, kembali ke wilayah kekuasaan Kascei dan secara resmi mewarisi gelar adipati tersebut, menjadikannya salah satu Grand Duke baru di Ursus. Sebenarnya, pergantian gelar adipati bukanlah sesuatu yang cukup besar untuk mengguncang seluruh negara. Tallulah sendiri sebelumnya tidak memiliki reputasi menakutkan seperti Kascei. Jika ia tidak tiba-tiba naik ke posisi tersebut, banyak orang bahkan mungkin tidak mengetahui siapa dirinya. Namun yang benar-benar mengejutkan terjadi setelah itu. Duke Beagur, salah satu Grand Duke Ursus yang mengendalikan Third Army Group, tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa alasan yang jelas, ia secara sukarela menyerahkan kendali penuh atas Third Army Group kepada Tallulah yang baru saja mewarisi wilayah Kascei. Yang diserahkan bukan sekadar pasukan kecil, melainkan seluruh Army Group. Tidak ada yang mengetahui hubungan antara Duke Beagur dan Tallulah, ataupun metode apa yang digunakan Tallulah untuk memperoleh kendali atas pasukan tersebut. Tak lama setelah pengalihan kekuasaan itu, berita lain menyebar, Third Army Group mulai melakukan mobilisasi besar-besaran. Berita itu segera mengguncang seluruh Ursus. Di Istana Holy Imperial City di Chernobog, Kaisar Ursus saat ini, Fyodor Velagimirovich, memarahi para bangsawan dan pejabat yang berkumpul di hadapannya. Ursus telah lama tidak terlibat dalam perang besar, dan negara-negara di sekitarnya juga tidak menimbulkan masalah. Dalam situasi seperti itu, seorang Grand Duke yang tiba-tiba memobilisasi pasukan jelas menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah satu pertanyaan, siapa yang akan menjadi targetnya? Para bangsawan dan pejabat di aula istana saling bertukar pandang dengan gelisah. Pemberontakan seorang Grand Duke bukanlah perkara kecil. Mereka yang memiliki posisi rendah tidak berani berbicara sembarangan, sementara mereka yang memiliki kekuatan lebih besar memilih menunggu dan mengamati situasi. Akibatnya seluruh aula dipenuhi keheningan sementara sang kaisar terus meluapkan kemarahannya. Menyadari bahwa para pejabat tersebut tidak memberikan jawaban apapun, Fyodor akhirnya memerintahkan penggunaan senjata rahasia keluarga kekaisaran. Ia menyatakan bahwa ini bukan pemberontakan biasa dan harus dihancurkan dengan kekuatan penuh. Ia kemudian memerintahkan pengiriman Imperial Guard untuk menyusup ke wilayah Kascei dan membunuh Tallulah. Imperial Guard, yang juga dikenal sebagai Emperor's Blades, merupakan pasukan khusus Ursus yang diciptakan melalui ritual serta armor teknologi khusus yang menyerap kekuatan dari entitas jahat. Mereka adalah kekuatan militer paling menakutkan di seluruh Ursus. Satu Imperial Guard saja cukup untuk membantai beberapa unit elit yang dilengkapi dengan baik. Terhadap negara-negara yang lebih lemah, beberapa orang saja sudah cukup untuk menggulingkan sebuah pemerintahan. Dalam berbagai perang sebelumnya, begitu lokasi pemimpin musuh diketahui, serangan pemenggalan kepala yang dilakukan Imperial Guard hampir tidak pernah gagal.
Mereka mampu membunuh pemimpin pemberontak dengan sangat cepat. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang mampu menandingi kekuatan mereka, Imperial Guard dapat menghancurkan diri sendiri melalui fenomena yang disebut National Obliteration. Ledakan tersebut akan memusnahkan diri mereka, target mereka, serta semua orang di sekitarnya. Mereka pada dasarnya merupakan senjata hidup yang menakutkan. Malam itu juga, Fyodor mengirim 10 Imperial Guard langsung menuju wilayah Kascei untuk membunuh Tallulah. Namun setelah itu mereka tidak pernah kembali. Hari demi hari berlalu tanpa ada satupun Imperial Guard yang kembali. Tidak ada laporan pertempuran besar dari wilayah Kascei. Tidak ada sinyal atau kabar apapun. 10 Imperial Guard menghilang begitu saja. Hal itu membuat Fyodor semakin gelisah. Bahkan jika mereka gagal dan meledakkan diri, seharusnya ada ledakan besar atau tanda pertempuran. Namun yang terjadi hanyalah keheningan total. Ia mulai bertanya-tanya monster seperti apa yang sebenarnya berada di wilayah Kascei. Sementara itu situasi di wilayah Kascei sendiri justru sangat berbeda dari ketegangan yang menyebar di Chernobog. Tallulah yang kini menjadi Grand Duke justru sedang memimpin anggota reunion untuk membuka lahan kosong dan mempersiapkan pertanian. Dalam kondisi normal, hal ini hampir mustahil dilakukan. Saat itu adalah musim dingin, dan tanah Ursus terkenal sangat tandus serta membeku keras seperti batu. Namun kondisi tersebut tidak berarti apa-apa bagi para Wendigo. Puluhan Wendigo berjalan di atas tanah tandus tersebut. Tanpa menggunakan alat apapun, mereka cukup mencakar tanah dengan tangan mereka, dengan mudah membalikkan tanah yang keras seperti batu seolah-olah hanya tofu. Para anggota reunion yang terinfeksi menyaksikan pemandangan itu dengan takjub, melihat langsung kekuatan fisik luar biasa dari salah satu ras kuno Tika Stenkorts. Di area lain, Wendigo juga bekerja sama dengan para infected untuk mendirikan kerangka rumah kaca yang akan melindungi tanaman dari dingin yang menggigit. Dari tempat yang lebih tinggi, Tallulah memandang pemandangan tersebut dengan rasa tidak percaya. Patriot dan Frostnova yang berada tidak jauh darinya juga sama-sama terdiam. Hal yang membuat mereka terkejut bukanlah pekerjaan pertanian itu sendiri, melainkan satu pertanyaan yang lebih besar, dari mana semua Wendigo ini berasal. Tallulah kemudian bertanya kepada Mebius dan Ansora yang berada di dekatnya. Tidak lama sebelumnya, ketika Mebius tiba-tiba muncul membawa sekelompok besar Wendigo, Tallulah sempat merasa seolah-olah ia sedang berhalusinasi. Mebius menjawab dengan tenang bahwa semua itu hanyalah hasil kecerdasan yang dipadukan dengan teknologi yang tepat. Menurutnya, proses tersebut sebenarnya cukup sederhana. Tallulah sebenarnya ingin bertanya lebih jauh tentang teknologi yang mampu menciptakan begitu banyak Wendigo, tetapi akhirnya ia menahan diri. Sesuai dengan kesepakatan mereka, perannya hanyalah mengikuti perintah Ansora dan Mebius. Ia tidak perlu mengetahui seluruh detailnya. Mebius kemudian menjelaskan bahwa jumlah Wendigo akan terus bertambah seiring waktu. Setelah jumlah mereka cukup besar, Third Army Group akan bekerja sama dengan pasukan Wendigo untuk melakukan ekspansi keluar wilayah Kascei menuju Chernobog, tempat Kaisar Ursus berada. Untuk sementara waktu, fokus utama mereka adalah pertanian. Mebius juga sedang mengembangkan varietas tanaman baru. Setelah ekspansi wilayah dan setelah Ursus sepenuhnya dikuasai, masalah kekurangan makanan tidak akan lagi menjadi kekhawatiran. Dengan adanya rumah kaca yang sedang dibangun, mereka bahkan bisa menanam berbagai buah dan sayuran yang lebih langka. Mebius juga menenangkan Tallulah mengenai ancaman Imperial Guard. Kehilangan 10 Imperial Guard sekaligus sudah cukup untuk membuat Kaisar Ursus ragu mengambil langkah berikutnya dalam waktu yang cukup lama. Beberapa hari sebelumnya, 10 Imperial Guard milik Ursus menyusup ke wilayah Kascei dengan tujuan membunuh Tallulah. Namun sebelum mereka mencapai target,
mereka terlebih dahulu dicegat oleh Patriot yang sedang memimpin Shield Watch dalam patroli. Tidak lama kemudian, Frost Nova dan Tallulah juga tiba di lokasi. Ketiganya kemudian menghadapi 10 Imperial Guard dalam pertempuran yang berlangsung sepihak. Setelah mengonsumsi monster cell versi yang telah ditingkatkan, kekuatan Tallulah, Frost Nova, dan Patriot meningkat secara drastis. Bahkan Frost Nova yang merupakan yang paling lemah di antara mereka kini memiliki kekuatan tempur setara dengan 2 Imperial Guard. Tallulah, meskipun belum mencapai puncak kekuatannya seperti dalam alur cerita asli, masih mampu melawan 4 Imperial Guard sekaligus. Patriot sebagai yang terkuat di antara mereka bahkan mampu menghadapi 6 Imperial Guard sendirian. Namun Imperial Guard masih memiliki kartu terakhir berupa kemampuan penghancuran diri. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, Mebius yang berada di wilayah itu segera memanggil Makima. Makima kemudian mengaktifkan binding domain miliknya. Kekuatan tersebut adalah sesuatu yang belum pernah dihadapi oleh Imperial Guard sebelumnya. 10 Imperial Guard tersebut dimusnahkan di tempat, bahkan tidak sempat mengirimkan laporan apapun sebelum mereka mati. Itulah sebabnya di Chernobog Kaisar Fyodor menunggu berhari-hari tanpa menerima kabar sedikit pun. Kehilangan 10 Imperial Guard sekaligus bahkan bagi Kaisar Ursus merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Dalam waktu dekat ia tidak mungkin melakukan langkah besar lainnya. Situasi itu justru memberikan waktu yang dibutuhkan oleh Mebius untuk memperluas kekuatan militernya secara besar-besaran sebelum perang benar-benar dimulai. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap 1,5 bulan telah berlalu. Selama periode tersebut Third Army Group yang kini berada di bawah kendali Tallulah, atau lebih tepatnya Mebius, terus melakukan mobilisasi. Ketegangan menyebar ke seluruh Ursus. Atmosfer di negara itu terasa berat seolah udara dipenuhi bau mesiu. Wilayah para bangsawan yang berada di sekitar domain Kascei dan di sepanjang jalur menuju Chernobog mulai memperkuat pertahanan mereka. Bahkan para bangsawan di daerah yang lebih jauh juga menjadi lebih berhati-hati karena khawatir terseret ke dalam konflik antara seorang Grand Duke dan Kaisar. Situasi ini juga menarik perhatian dunia luar. Berbagai negara dan kekuatan di Terra mulai menyadari bahwa pemberontakan besar sedang terjadi di dalam Ursus. Informasi mengenai Tallulah sebagai pemimpin pemberontakan mulai beredar luas dan sampai ke meja banyak tokoh penting di berbagai negara. Di Lungmen, Wei Yanwu menerima laporan intelijen dari Black Cloaks. Ia memandang laporan tersebut dengan ekspresi rumit. Gadis yang dulu seusia dengan Chen Huichie kini telah sampai pada titik mencoba melakukan sesuatu yang begitu mengguncang dunia. Memimpin Third Army Group untuk memberontak secara terbuka melawan Kaisar Ursus sama saja seperti menari di atas ujung pedang. Satu kesalahan saja dapat membuat semuanya jatuh ke jurang kehancuran. Wei Yanwu tidak mengetahui perjalanan hidup Tallulah selama bertahun-tahun hingga ia sampai pada titik ini. Namun jika ia bisa memilih, ia berharap Tallulah tidak menempuh jalan yang begitu berbahaya. Sayangnya, bahkan sebagai pemimpin Lungmen, tidak ada yang bisa ia lakukan terhadap situasi ini. Ia hanya bisa duduk di kursinya dan sesekali menghela napas pelan. Sementara itu di wilayah Kascei, situasinya sangat berbeda. Jika seseorang berhasil menyusup ke wilayah tersebut sekarang, kemungkinan besar mereka akan pingsan karena shock melihat apa yang ada di sana. Sekitar 2000 Wendigo berdiri dalam beberapa formasi besar di depan wilayah itu. Bersama mereka terdapat pasukan Reunion yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Tallulah. Ribuan infected berkumpul bersama hingga membentuk pasukan hampir 10.000 orang. Selain itu Third Army Group juga telah sepenuhnya dimobilisasi dan ditempatkan di sekitar wilayah Kascei setelah berminggu-minggu persiapan. Mebius menilai bahwa waktunya telah tiba. Saatnya menghentikan semua formalitas dan menunjukkan kepada Ursus seperti apa sebenarnya pukulan berat yang sesungguhnya.
Tallulah kemudian muncul di hadapan seluruh pasukan. Selama 1 hari penuh ia menyampaikan pidato yang penuh semangat di depan 3 pasukan besar tersebut, membakar semangat tempur mereka. Keesokan harinya, sesuai rencana pertempuran yang telah disusun, Tallulah memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak menuju Chernobog. Pada saat itu perang secara resmi dimulai. Yang pertama merasakan adanya sesuatu yang tidak beres adalah para bangsawan yang menguasai kota-kota di dekat wilayah Kascei. Mereka telah lama berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan mendadak dari Third Army Group. Oleh karena itu mereka telah memperkuat tembok kota, meningkatkan pertahanan, dan mengirim banyak pengintai untuk memantau wilayah Kascei. Ketika berita datang bahwa Third Army Group mulai bergerak, para penguasa wilayah tersebut segera memerintahkan pasukan mereka meningkatkan kesiagaan. Bagi mereka, Third Army Group memang sangat menakutkan. Namun Ursus masih memiliki 6 Army Group lainnya termasuk Central Army Group. Meskipun tidak semuanya sepenuhnya berada di bawah kendali Kaisar, sebagian besar orang tetap percaya bahwa pemberontakan Tallulah tidak akan berhasil. Alasannya sederhana, Tallulah dianggap terlalu terbuka. Jika ia tetap diam beberapa waktu setelah mewarisi wilayah Kascei dan memperoleh Third Army Group, lalu melancarkan serangan kilat langsung menuju Chernobog untuk menangkap Kaisar, peluang keberhasilannya mungkin jauh lebih besar. Namun kenyataannya ia justru memberi waktu 1,5 bulan kepada kota-kota di sepanjang jalur menuju Chernobog untuk mempersiapkan pertahanan mereka. Waktu itu cukup bagi mereka untuk menimbun logistik, memperkuat benteng, dan mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Third Army Group. Akibatnya perjalanan menuju Chernobog sekarang jauh lebih sulit dibandingkan jika serangan dilakukan lebih awal. Para bangsawan bahkan mulai membayangkan masa depan cerah jika mereka mampu menahan pasukan Tallulah sekarang. Ketika pemberontakan itu akhirnya dihancurkan oleh Kaisar dan para Grand Duke lainnya, mereka berharap bisa ikut menikmati keuntungan dari kemenangan tersebut. Namun sebelum mereka sempat menikmati khayalan itu lebih lama, sebuah laporan panik tiba. Seorang bawahan berlari masuk dan memberitahukan bahwa Wendigo sedang menyerang kota. Seorang lord yang sebelumnya sedang membayangkan masa depannya merespons dengan kesal. Ia menganggap laporan itu berlebihan dan mengatakan bahwa satu Wendigo saja tidak mungkin menembus tembok kota yang telah diperkuat. Namun bawahan tersebut menjelaskan bahwa yang datang bukan hanya satu Wendigo. Jumlahnya mencapai ratusan. Kota telah sepenuhnya dikepung, dan Wendigo terlihat di seluruh sisi luar tembok. Mereka tampak siap memaksa masuk ke dalam kota kapan saja. Mendengar itu, Sang Lord langsung melompat dari kursinya dengan panik seolah baru saja duduk di atas besi panas. Wendigo merupakan ras menakutkan dari Kekaisaran Tikas kuno dan termasuk salah satu dari 10 Royal Courts. Dalam hal kekuatan tempur, mereka berada di puncak dibandingkan garis keturunan kerajaan lainnya. Dalam legenda lama bahkan disebutkan bahwa hanya 3 Wendigo saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil. Namun kini jumlah mereka bukan 3. Ketika seorang Lord Ursus naik ke tembok kotanya untuk melihat situasi di luar, pemandangan yang ia lihat terasa seperti mimpi buruk. Di luar tembok kota terbentang ratusan Wendigo yang memenuhi daratan sejauh mata memandang. Bagi Sang Lord, kata Wendigo dan di mana-mana adalah 2 hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan berada dalam satu kalimat. Namun sekarang ia melihatnya langsung dengan matanya sendiri. Ratusan Wendigo raksasa dengan mata merah menyala berjalan maju menuju kota. Bahkan tembok kota yang tebal di bawah kaki Sang Lord terasa bergetar karena langkah mereka. Pasukan Wendigo itu tidak bergerak dalam formasi yang rapi, karena mereka tidak membutuhkannya. Mereka hampir tidak memperhatikan para prajurit yang berdiri di atas tembok kota. Bagi mereka, para prajurit yang sudah gemetar ketakutan itu hanyalah domba yang menunggu untuk disembelih. Menghadapi pemandangan seperti neraka tersebut,
para prajurit di tembok kota hampir tidak mampu berdiri tegak. Fakta bahwa mereka belum melarikan diri sepenuhnya sudah merupakan keajaiban. Seorang bawahan bertanya kepada Lord tersebut mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sang Lord berusaha memulihkan sedikit kesadarannya, namun ia tidak mampu memberikan jawaban. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Jika 3 Wendigo saja dapat menghancurkan sebuah kota kecil, maka bagaimana kota miliknya dapat bertahan menghadapi ratusan Wendigo sekaligus? Pertanyaan itu segera dijawab oleh para Wendigo di bawah. Seekor Wendigo di barisan depan mengeluarkan tombak raksasa dari punggungnya, mengalirkan energi ke dalamnya, lalu melemparkannya ke arah tembok kota sambil mengeluarkan raungan keras. Wendigo lainnya segera meniru tindakan tersebut. Ratusan tombak yang dipenuhi kilatan energi merah meluncur ke arah tembok kota. Dalam sekejap terdengar suara ledakan bertubi-tubi. Tembok kota yang sebelumnya tampak kokoh mulai runtuh di bawah serangan tersebut. Para prajurit di atasnya menjerit saat mereka jatuh bersama batu-batu yang hancur. Serangan itu hanya 1 kali lemparan tombak, tetapi kehancurannya setara dengan pengeboman besar-besaran. Setelah debu menghilang, tembok kota yang sebelumnya utuh kini penuh dengan lubang besar. Sang Lord yang selamat karena berdiri agak jauh dari tepi tembok bangkit dengan tubuh penuh debu. Tanpa memedulikan teriakan bawahannya, ia langsung berbalik dan berlari menuju dalam kota. Ia melarikan diri. Dengan 1 serangan saja tembok kota sudah hampir runtuh. Kekuatan pasukan Wendigo terasa begitu tidak masuk akal sehingga perlawanan terasa tidak ada artinya. Melihat tindakan Lord mereka, para prajurit yang tersisa saling memandang satu sama lain. Beberapa langsung melarikan diri, sementara yang lain memilih menyerah. Peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi di satu kota. Di setiap wilayah yang dilewati oleh pasukan Wendigo, sebagian besar kota menyerah segera setelah melihat mereka. Jika ada yang mencoba melawan, kota tersebut biasanya ditembus hanya dengan 1 gelombang serangan tombak. Para prajurit yang tetap melawan akan diinjak-injak sampai mati seperti anjing di pinggir jalan. Setiap Wendigo hasil cloning memiliki kekuatan tempur setara dengan 1 Imperial Guard. Dengan 2000 Wendigo dalam pasukan tersebut, kekuatan mereka setara dengan 2000 Imperial Guard. Hampir tidak ada kota yang mampu menahan kekuatan seperti itu. Mungkin kota semacam itu memang ada, tetapi jelas bukan wilayah yang dikuasai oleh para bangsawan Ursus yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Karena itu, ketika menghadapi pasukan menakutkan yang seluruhnya terdiri dari Wendigo, melarikan diri atau berlutut menyerah bukan lagi sesuatu yang memalukan bagi para lord yang sebelumnya sombong tersebut. Sementara pasukan Wendigo menghancurkan kota-kota di garis depan, Third Army Group dan pasukan Infected dari Reunion mengikuti di belakang mereka untuk mengambil alih wilayah yang telah ditaklukkan dan membersihkan sisa-sisa perlawanan. Hanya dalam beberapa hari, pasukan besar yang bergerak di bawah nama Talulah telah mencapai gerbang kota Chernobog. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga para pengamat bahkan tidak sempat bereaksi. Ketika akhirnya mencapai tujuan utama mereka, pasukan Wendigo di garis depan tidak langsung melancarkan serangan. Mereka berhenti selama 1 hari untuk menunggu pasukan Third Army Group yang bergerak dari belakang agar dapat berkumpul kembali. Bersama dengan pasukan tersebut datang juga Ansora, Talulah, dan yang lainnya. Mebius sendiri tidak hadir di medan perang. Baginya, menghadiri perang yang hasilnya sudah dapat dipastikan bukanlah sesuatu yang menarik. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya melakukan penelitian dan merancang proyek-proyek baru untuk Terra. Selain itu, dengan kekuatan Ansora saat ini, yang memiliki mobilitas sangat cepat serta kemampuan perjalanan sistem, tidak ada lagi bahaya nyata bagi dirinya. Ia tidak lagi memerlukan avatar-avatarnya untuk selalu berada di sisinya. Setelah para prajurit beristirahat sebentar,
Talula bertanya kepada Ansora apakah mereka harus segera memulai serangan terakhir. Namun Ansora tidak langsung memberikan perintah. Ia justru mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan emas dan menyerahkannya kepada Talula. Cairan tersebut adalah Limit Breaking Serum, sebuah zat yang dapat meningkatkan kekuatan dan potensi seseorang. Tanpa ragu, Talula langsung meminum cairan itu. Begitu cairan tersebut masuk ke tubuhnya, api menyala di sekelilingnya dan auranya meningkat dengan tajam, mirip dengan perubahan yang pernah terjadi sebelumnya di desa bersalju. Jika sebelumnya kekuatan Talula setara dengan 4 Imperial Guard, kini kekuatannya bahkan melampaui Patriot setelah peningkatan monster cell miliknya. Kekuatan tempurnya sekarang setara dengan 6 hingga 7 Imperial Guard. Di teras saat ini, kekuatan seperti itu hampir tidak memiliki tandingan kecuali beberapa makhluk raksasa atau eksistensi langka. Setelah melihat hasilnya, Ansora mengangguk puas. Talula kemudian kembali bertanya apakah pasukan dapat segera diperintahkan untuk menyerang. Tujuannya sudah begitu dekat, menggulingkan Kaisar Ursus dan membangun negara tempat infected dan manusia biasa dapat hidup berdampingan. Menunggu lebih lama terasa sangat sulit baginya. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Ansora. Tanpa izinnya, ia hanya bisa menahan diri. Ansora akhirnya mengatakan bahwa serangan bisa dilakukan. Namun menurutnya, jika para prajurit hanya menyerang secara biasa, dampaknya akan kurang besar. Untuk menciptakan efek intimidasi maksimum dan memastikan nama Talula tersebar ke seluruh Terra, ia menunjuk ke arah tembok besar Chernobog di kejauhan. Ia meminta Talula menggunakan kekuatan barunya. Ia menyuruh Talula menghancurkan tembok kota itu sendiri. Di depan tembok besar Chernobog, Ansora memerintahkan Talula untuk menghancurkan tembok kota menggunakan kekuatan barunya. Talula sempat kebingungan dan menunjuk dirinya sendiri untuk memastikan apakah perintah itu benar-benar ditujukan kepadanya. Talula sebenarnya tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai batas kekuatannya saat ini. Ia hanya tahu bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan beberapa Imperial Guard Ursus pun tidak lagi mampu menandinginya. Namun di luar perbandingan dengan Imperial Guard, ia tidak memiliki acuan lain untuk menilai kekuatan tersebut. Ia bahkan tidak yakin apakah dirinya benar-benar mampu menghancurkan tembok kota sebesar itu. Ansora meyakinkannya bahwa serangan itu tidak akan dilakukan sendirian. Ia juga akan membantu secara diam-diam dari bayangan untuk memperbesar dampak serangan. Dengan kekuatan gabungan mereka, tembok kota itu tidak mungkin mampu bertahan. Mendengar penjelasan tersebut, Talula akhirnya merasa yakin dan menyetujui rencana tersebut. Talula menggenggam pedang hitam bergaya barat miliknya, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju garis depan. Pada saat yang sama, Legiun Wendigo yang berada di barisan paling depan mundur ke samping secara serempak, membuka jalan bagi Talula dan berdiri di belakangnya. Beberapa anggota reunion yang berada di dekatnya sempat kebingungan melihat apa yang sedang dilakukan Talula. Namun kebingungan itu segera berubah menjadi keterkejutan. Api yang sangat besar mulai berkumpul di sepanjang pedang Talula. Suhu di seluruh medan perang langsung meningkat drastis. Tanah mulai meleleh menjadi magma, perlengkapan para prajurit menjadi panas membara, dan bahkan batu-batu pada tembok kota di kejauhan mulai terlihat seolah-olah terbakar. Api yang berkumpul tersebut terus meningkat seperti banjir yang meluap. Talula kemudian membuka matanya dan mengayunkan pedangnya, melepaskan serangan yang membawa seluruh kekuatannya menuju tembok Chernobog. Ledakan besar terjadi saat lautan api menghantam tembok kota. Pada saat yang sama, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit tanpa disadari siapapun, dan kilatan petir besar mulai turun dari langit, bergabung dengan api yang menghantam tembok di bawah. Api dan petir bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh medan perang.
Bahkan para prajurit yang berada jauh dari pusat ledakan hampir terlempar oleh gelombang kejutnya. Banyak dari mereka harus berpegangan pada rekan mereka agar tidak terjatuh, takut bahwa mereka mungkin tidak akan terluka dalam pertempuran, tetapi justru akibat menyaksikan kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh pemimpin mereka sendiri. Setelah beberapa saat, ketika getaran akhirnya mereda, para prajurit perlahan mengangkat kepala mereka. Di balik asap yang mulai menghilang, tembok raksasa Chernobog yang selama bertahun-tahun berdiri kokoh kini telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah tanah yang hangus dan puing-puing yang terbakar. Dengan satu serangan saja, garis pertahanan terakhir dari ibu kota kekaisaran yang telah berdiri selama bertahun-tahun dihancurkan dengan kekuatan mutlak. Pemandangan itu membuat para anggota Reunion dan prajurit Third Army Group yang baru pertama kali menyaksikan kekuatan penuh Tallulah bersorak dengan penuh kegilaan. Mereka memuji kekuatan Tallulah dengan penuh kekaguman. Banyak yang percaya bahwa perang ini telah dimenangkan. Sebagian bahkan berteriak bahwa dengan kekuatan seperti itu Tallulah bisa menyerbu istana sendirian dan mempermalukan Kaisar Ursus. Nama Tallulah mulai dielu-elukan sebagai sosok yang tak tertandingi di seluruh Terra. Di tengah sorakan yang menggema di seluruh pasukan, Tallulah sendiri berdiri diam menatap kehancuran yang baru saja ia ciptakan dengan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang, lalu mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Chernobog yang kini terbuka lebar, memerintahkan seluruh pasukan untuk maju. Meskipun tembok kota telah hancur, Tallulah tahu bahwa pertempuran belum benar-benar selesai. Imperial Guard, pasukan paling menakutkan milik Kaisar Ursus, hanya pernah muncul sekali sebelumnya ketika mereka mencoba membunuhnya di wilayah Kasjay. Sejak saat itu mereka belum terlihat lagi. Selain itu Central Army Group yang seharusnya mempertahankan ibu kota juga tidak terlihat di luar kota. Ada kemungkinan mereka sedang menunggu di dalam kota untuk melakukan penyergapan. Dengan kewaspadaan tersebut, Tallulah memimpin pasukan Reunion dan Third Army Group memasuki Chernobog dan mulai mengambil alih kota secara bertahap. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepanjang perjalanan menuju Istana Kekaisaran, mereka tidak menemukan perlawanan berarti sama sekali. Tidak ada penyergapan dari Central Army Group. Tidak ada serangan dari Imperial Guard. Bahkan gerbang Istana Kekaisaran terbuka lebar seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Situasi yang aneh itu membuat Tallulah mengerutkan kening. Ia segera mengirim pengintai untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam istana. Jawaban yang mereka bawa kembali membuat semua orang tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Para pengintai melaporkan bahwa sehari sebelum pasukan Tallulah tiba, tepat pada malam ketika Legiun Wendigo mencapai pinggiran Chernobog, Kaisar Ursus Fyodor telah mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian menghilang. Kaisar Ursus telah melarikan diri. Ketika Fyodor melihat 2000 Wendigo berkumpul di luar Chernobog dan mengetahui dari laporan Imperial Guard bahwa setiap Wendigo memiliki kekuatan setara dengan mereka, ia segera mengambil keputusan. Awalnya ia sempat mempertimbangkan untuk mengerahkan Central Army Group untuk melawan. Namun setelah menyadari bahwa 2000 Wendigo berarti 2000 kekuatan setara Imperial Guard, ia langsung menghapus rencana tersebut. Jumlah kekuatan seperti itu bahkan dapat menghancurkan makhluk raksasa sekalipun. Dalam situasi seperti itu, satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah melarikan diri. Fyodor akhirnya memilih untuk meninggalkan Chernobog secara diam-diam. Ia melarikan diri pada malam hari tanpa diketahui siapapun. Baru keesokan paginya orang-orang menyadari bahwa Kaisar telah menghilang, hanya meninggalkan surat pengunduran diri bersama mahkota dan tongkat kekaisaran. Secara kebetulan, serangan Tallulah dimulai pada pagi hari yang sama. Bahkan jika pejabat istana ingin menyerah dan membuka gerbang kota, semuanya sudah terlambat, sehingga terjadilah situasi aneh di mana kota itu jatuh tanpa perlawanan. Di hadapan Tallulah,
beberapa pejabat istana yang gemetar akhirnya berbicara. Mereka mengatakan bahwa dengan tahta kekaisaran yang kini kosong, posisi tersebut seharusnya menjadi milik Tallulah sebagai Grand Duke yang telah menaklukkan Chernobog. Beberapa pejabat bahkan membawa jubah penobatan kekaisaran Ursus dan menawarkannya langsung kepadanya. Chernobog jatuh ke tangan Tallulah. Karena Kaisar Ursus memilih melarikan diri, pasukan Tallulah berhasil menguasai pusat komando utama negara tanpa perlu bertempur secara serius. Mereka tidak hanya merebut ibu kota, tetapi juga berhasil menyerap kelompok tentara pusat ke dalam pasukan mereka sendiri. Sepanjang proses tersebut tidak ada kerugian yang berarti, bahkan jumlah pasukan mereka justru meningkat hingga 2 kali lipat. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 hari sejak Tallulah secara resmi memerintahkan pasukan untuk bergerak menuju Chernobog. Prestasi yang luar biasa ini membuat nama Tallulah menyebar dengan sangat cepat di seluruh Ursus, bahkan mulai dikenal oleh negara-negara lain di Terra. Setelah 1 minggu digunakan untuk menstabilkan keadaan di kota, pengumuman resmi dikeluarkan dari Chernobog. Tallulah, Grand Duke Ursus sekaligus komandan tentara ketiga dan kelompok tentara pusat, akan naik tahta di Chernobog setengah bulan kemudian dan secara resmi menjadi Kaisar Ursus. Pada hari yang sama juga akan diadakan parade militer besar di kota tersebut. Begitu berita ini tersebar, kabar tersebut segera menyapu sebagian besar Terra seperti badai. Situasi ini berbeda dengan pemberontakan Tallulah sebelumnya. Pada saat itu, dari sudut pandang pemerintah Ursus, seorang Grand Duke yang memberontak terhadap Kaisar merupakan skandal besar yang tidak boleh dipublikasikan, sehingga banyak rakyat Ursus bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun kali ini berita penobatan Tallulah disebarkan secara resmi melalui Chernobog dan kota-kota besar Ursus, sehingga penyebarannya berlangsung sangat cepat. Dalam waktu singkat hampir seluruh Ursus mengetahui bahwa Tallulah akan naik tahta. Perbincangan tentang calon kaisar baru itu muncul di mana-mana. Negara-negara tetangga dengan jaringan informasi yang maju juga segera melaporkan berita tersebut. Di Lungmen, Yan Wei Yanhui berada di kantornya ketika membaca laporan tentang hal itu. Ia mengisap pipanya, lalu perlahan menghembuskan asap sambil bergumam bahwa gadis itu akhirnya benar-benar berhasil. Sebagian besar orang hanya mengetahui bahwa Tallulah akan menjadi Kaisar Ursus, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana seluruh peristiwa itu terjadi maupun bahaya yang menyertainya. Wei Yanhui, yang memiliki posisi tinggi dan akses pada intelijen yang jauh lebih dalam, mengetahui keseluruhan kejadian sejak awal. Ia memahami betapa tidak masuk akalnya perkembangan tersebut. Dari saat Tallulah memerintahkan pasukan untuk bergerak hingga jatuhnya Chernobog dalam waktu kurang dari 10 hari, kemudian stabilisasi situasi kota dan pengumuman penobatan, semuanya terasa seperti keajaiban. Wei Yanhui teringat pada gadis kecil yang dulu hanya bisa ia lihat ketika dibawa pergi tanpa mampu ia hentikan. Kini gadis itu telah menjadi wanita yang hampir menjadi Kaisar Ursus. Meskipun ia tidak melihat langsung perjalanan tersebut, ia dapat membayangkan betapa banyak usaha dan kerja keras yang telah Tallulah curahkan untuk mencapai posisi itu. Saat itu laporan intelijen terbaru dibawa oleh Black Coats. Wei Yanhui menerima dokumen tersebut dan mulai membacanya dengan santai. Namun ketika membaca salah satu bagian laporan, matanya langsung melebar. Ia tersedak dan batuk keras sambil menatap laporan itu dengan tidak percaya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pasukan Tallulah memiliki sebuah legion yang terdiri dari lebih dari 1000 Wendigo. Pada waktu yang hampir bersamaan di Londinium, Victoria, penguasa sementara negara itu, Teresis, juga membaca laporan yang sama. Ia langsung berdiri dengan kaget hingga kursinya terpental ke belakang ketika mengetahui bahwa ada legion yang terdiri dari setidaknya 1000 Wendigo. Sanguinark yang baru memasuki ruangan tidak terlihat terkejut. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan deskripsi tidak langsung dalam laporan intelijen,
Wendigo tersebut kemungkinan adalah elit bahkan di antara pengadilan kerajaan. Bahkan jika hanya ada beberapa puluh saja, kemungkinan besar Teresis dan dirinya tidak akan mampu mengalahkan mereka. Keadaan ini membuat situasi semakin membingungkan. Tidak ada yang memahami dari mana Talulah mendapatkan begitu banyak Wendigo elit. Informasi yang beredar selama ini menyatakan bahwa hanya tersisa satu Wendigo berdarah murni di dunia. Setelah berpikir sejenak, Teresis memutuskan untuk mengatur urusan di Londinium terlebih dahulu. Setelah Talulah naik tahta setengah bulan kemudian, ia akan menghadiri parade militer tersebut secara pribadi. Sanguinark tidak menolak keputusan itu dan menyatakan bahwa ia juga akan ikut hadir. Sementara itu di Chernobog, di dalam istana kekaisaran, Ansora sedang berdiri di sebuah ruangan yang ia pilih sendiri. Ia mempelajari sebuah jimat batu berbentuk segi delapan dengan ukiran motif kuda. Jimat tersebut adalah item yang baru saja ia beli dari bagian diskon sistem shop bulan itu, yaitu Horse Talisman. Benda yang berasal dari dunia Jackie Chan Adventures itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan makhluk hidup atau benda apapun ke kondisi aslinya. Harga aslinya adalah 10.000 poin, tetapi ia membelinya dengan harga diskon 5.000 poin. Sebenarnya sistem shop telah diperbarui beberapa kali sejak Ansora tiba di dunia Arnites. Namun pada pembaruan sebelumnya tidak ada barang yang menarik perhatiannya. Kali ini, selain Horse Talisman, ada dua item lain yang membuatnya tertarik. Item pertama adalah Shadow Corps Ninja Troop yang didiskon 60% menjadi 3.600 poin. Item ini berasal dari dunia Jackie Chan Adventures dan memungkinkan pengguna memanggil pasukan ninja bayangan dari Shadow Corps. Ninja-ninja ini memiliki kemampuan penyusupan yang sangat baik, dapat bersembunyi dan bergerak melalui bayangan, serta memiliki kemampuan tempur yang cukup baik. Jumlah ninja yang dapat dipanggil bergantung pada kekuatan pengguna. Mereka tidak benar-benar bisa mati. Ketika menerima kerusakan fatal, mereka hanya kembali menjadi bayangan dan menunggu untuk dipanggil lagi, sehingga jumlah mereka pada dasarnya tidak terbatas. Item kedua adalah Elven Corridor Flugel dengan diskon 50% menjadi 15.000 poin. Item ini berasal dari dunia No Game No Life. Flugel merupakan ras peringkat ke-6 di antara 16 ras dalam dunia tersebut. Mereka adalah ras yang seluruh anggotanya perempuan, memiliki sayap di punggung dan halo tidak beraturan di atas kepala mereka, sehingga tampak seperti malaikat. Setiap Flugel memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Bahkan yang paling lemah di antara mereka pun memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Elven Corridor sendiri merupakan sumber kekuatan bagi Flugel dan sebagian besar ras lain dalam dunia No Game No Life. Setelah membeli Shadow Troop dan Flugel Elven Corridor dari sistem shop, Ansora menyatakan bahwa kandidat avatar berikutnya telah diputuskan. Dengan keberadaan Elven Corridor milik ras Flugel, tidak ada alasan untuk ragu mengenai siapa avatar yang akan dimanifestasikan. Sosok yang dipilih secara alami adalah Jibril, individu khusus dari ras Flugel dalam dunia No Game No Life. Ras Flugel sendiri merupakan ras yang sangat kuat. Bahkan anggota Flugel yang paling lemah sekalipun memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan sebuah negara. Di antara ras tersebut, Jibril termasuk salah satu individu terkuat. Kemampuan pertahanan pasifnya memungkinkan dirinya bertahan dari ledakan bom hidrogen dari jarak sangat dekat tanpa mengalami kerusakan. Kecepatan terbangnya saat menggunakan seluruh kemampuan ras Flugel dapat mencapai 200.000 km per detik. Serangan dengan kekuatan penuh bahkan mampu menguapkan keempat samudra. Dalam cerita aslinya, ketika seluruh kemampuannya disegel saat menghadapi Beastman dalam sebuah permainan, Jibril masih mampu bertarung dengan individu Bloodbreak terkuat hanya dengan kekuatan fisik tanpa tertinggal. Dengan kemampuan seperti itu,
kekuatannya telah jauh melampaui tingkat penghancur negara dan setidaknya berada pada tingkat permukaan planet, dengan hampir tidak memiliki kelemahan berarti. Jika ditempatkan di dunia seperti One Punch Man, kekuatan Jibril cukup untuk berdiri sejajar dengan ancaman tingkat dewa seperti Boros, Garou, atau Orochi sebagai bos terakhir. Namun hanya memiliki Elven Corridor saja tidak cukup untuk sepenuhnya memanifestasikan Jibril. Bakat rasial, berbagai sihir, serta kemampuan bawaan yang dimilikinya membutuhkan biaya poin yang sangat besar. Ansora kemudian membuka antarmuka avatar dan memerintahkan sistem untuk memanifestasikan avatar baru. Sistem menyatakan bahwa untuk memanifestasikan Jibril dibutuhkan 50.000 poin. Jika ditambahkan dengan harga penuh Elven Corridor sebesar 30.000 poin, total biaya mencapai 80.000 poin, 30.000 lebih mahal dibandingkan biaya yang sebelumnya digunakan untuk memanifestasikan Mobius. Perbedaan biaya tersebut disebabkan oleh sifat kemampuan masing-masing. Nilai Mobius sebagian besar berasal dari kecerdasan serta pengetahuan luas yang dimilikinya, sedangkan biaya Jibril hampir seluruhnya berasal dari kekuatan tempurnya yang luar biasa. Ansora menerima biaya tersebut tanpa perubahan ekspresi dan langsung mengonfirmasi manifestasi. Elven Corridor milik Flugel menghilang dari inventaris sistem dan cahaya putih terang memenuhi ruangan. Dari dalam cahaya itu perlahan terbentuk sosok perempuan bertubuh tinggi dan ramping. Rambutnya memiliki gradasi warna dari merah muda pucat hingga pelangi. Sayap putih murni seperti malaikat tumbuh dari pinggangnya, sementara sebuah halo tidak beraturan melayang di atas kepalanya. Tubuhnya yang sempurna dibalut pakaian putih di bagian atas dan rok kuning pucat. Ketika cahaya menghilang, sosok tersebut membuka matanya. Tekanan kekuatan yang menakutkan langsung memancar dari tubuhnya dan meningkat dengan cepat. Untuk sesaat, hampir semua orang di Chernobog merasakan tekanan yang sulit dijelaskan sebelum aura tersebut menghilang seketika. Di dalam ruangan, perempuan yang baru saja melepaskan aura itu berlutut dengan satu lutut di depan Ansora. Tangan kirinya yang putih dan tangan kanannya yang mengenakan sarung tangan sutra hitam saling menggenggam, sayapnya terlipat rapi di belakang, dan halo di atas kepalanya bersinar samar. Ia memperkenalkan diri sebagai Jibril dari ras Flugel dan menyatakan bahwa kekuatan, keberadaan, serta segala sesuatu yang dimilikinya sepenuhnya didedikasikan untuk tuannya. Jika tubuhnya dapat memberikan kontribusi sekecil apapun bagi kehendak tuannya, itu merupakan kehormatan terbesar baginya. Ansora memerintahkannya untuk berdiri. Setelah menerima perintah itu, Jibril berdiri dan melayang di belakangnya. Jibril kemudian menjelaskan bahwa saat menyesuaikan diri dengan sistem kekuatan dunia ini, ia mungkin sempat menyebabkan sedikit gangguan dan berharap tidak menimbulkan masalah bagi tuannya. Ansora menyatakan bahwa hal itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, lalu menanyakan apakah kekuatannya berubah setelah beradaptasi dengan sistem dunia tersebut. Jibril menjawab bahwa kekuatannya tidak berubah sama sekali dan tetap identik dengan kekuatan yang ia miliki di dunia asalnya. Ia memahami maksud pertanyaan tersebut. Dalam dunia No Game No Life, seluruh ras memperoleh kekuatan dari spirits yang disalurkan melalui Elven Corridor. Jika seseorang meninggalkan dunia tersebut, kekuatannya biasanya akan berkurang drastis karena tidak ada spirits. Namun kemampuan adaptasi sistem memungkinkan Jibril mempertahankan kekuatannya sepenuhnya tanpa kehilangan sedikit pun. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki di luar ruangan, diikuti dengan ketukan pintu. Ansora yang sudah mengetahui siapa yang datang mempersilakan orang itu masuk. Tallulah membuka pintu dan masuk sambil membawa setumpuk dokumen. Ia langsung menanyakan apakah Ansora merasakan tekanan aneh yang muncul sebelumnya. Meskipun aura tersebut hanya muncul sesaat, individu kuat seperti Tallulah, Frost Nova, dan Patriot mengetahui bahwa tekanan itu nyata. Namun ketika Tallulah memasuki ruangan,
ia langsung terdiam. Di belakang Ansora berdiri, atau lebih tepatnya melayang, seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok tersebut memiliki halo di atas kepala seperti orang Lateran, tetapi juga memiliki sayap. Ansora menjelaskan bahwa tidak ada musuh dan tekanan itu hanya akibat sesuatu yang ia lakukan secara tidak sengaja. Ia kemudian memperkenalkan Jibril dan menjelaskan bahwa hubungan Jibril dengannya serupa dengan hubungan Mobius. Tallulah menyapa Jibril dengan sopan. Jibril membalas dengan senyum lembut dan anggukan. Meskipun demikian, hanya dengan merasakan kehadiran Jibril saja, Tallulah dapat merasakan gelombang bahaya yang membuat tubuhnya menegang. Perasaan itu bahkan lebih kuat dibandingkan ketika ia menghadapi Mobius. Hal tersebut membuat Tallulah memahami bahwa perempuan bernama Jibril yang kini berdiri di sisi Ansora adalah sosok yang tidak kalah menakutkan dibandingkan individu lain yang berada di sekitarnya. Ansora memperhatikan dokumen di tangan Tallulah dan menanyakan apakah ia datang hanya untuk membicarakan gangguan tekanan yang terjadi sebelumnya. Tallulah menjelaskan bahwa kedatangannya bukan hanya karena itu. Dokumen yang ia bawa berisi rancangan kebijakan nasional yang akan segera diterapkan oleh Ursus. Sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara resmi, ia ingin Ansora meninjaunya terlebih dahulu. Ketika Ansora bertanya mengapa dokumen itu tidak langsung diberikan kepada Mobius, Tallulah menjelaskan bahwa sebagian besar kebijakan tersebut justru berasal dari Mobius sendiri. Karena itulah ia merasa perlu meminta konfirmasi kedua dari Ansora sebagai langkah pengamanan. Ansora hanya membalik beberapa halaman dokumen sebelum kehilangan minat dan mengembalikannya kepada Tallulah. Ia menyatakan bahwa di masa depan hal seperti itu tidak perlu lagi dibawa kepadanya, karena pendapat Mobius sudah sama dengan pendapatnya. Pada kenyataannya, memang tidak banyak yang perlu ditinjau. Baik Ansora maupun Mobius bukanlah politisi profesional. Sebagian besar kebijakan tersebut sebenarnya diambil dari ingatan Ansora tentang sistem di dunia lain, lalu disesuaikan sebisa mungkin dengan kondisi Ursus saat ini. Karena itu, mereka berdua sadar bahwa pasti akan ada ketidaksesuaian dengan situasi nyata. Namun hal tersebut tidak dianggap masalah besar. Politisi biasa harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dan melakukan kompromi, sehingga tangan mereka terikat oleh berbagai batasan. Ansora dan Mobius tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Dengan kekuatan militer yang absolut serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Mobius yang jauh melampaui dunia ini, bahkan kebijakan yang merugikan kelompok tertentu pun hanya bisa diterima tanpa perlawanan. Jika suatu kebijakan dianggap tidak cocok dengan keadaan, Mobius bisa mengubah keadaan agar sesuai dengan kebijakan tersebut. Selama arah umum yang mereka tuju benar, detail lain dianggap tidak penting. Setelah itu Ansora mengganti topik pembicaraan dan menanyakan perkembangan persiapan upacara penobatan yang akan diadakan setengah bulan lagi. Tallulah menjelaskan bahwa sebagian besar persiapan berjalan lancar. Kota-kota besar di Ursus serta para bangsawan dan penguasa wilayah telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengakui statusnya dan memberikan ucapan selamat atas penobatannya yang akan datang. Namun ada masalah lain. Selain sejumlah kecil bangsawan yang bersedia datang, sebagian besar bangsawan, termasuk beberapa Grand Duke yang masih menguasai kelompok tentara lain, menolak menghadiri upacara penobatan secara langsung. Beberapa bahkan secara terang-terangan menyatakan tidak akan datang. Tallulah terlihat jelas merasa kesal dengan situasi tersebut. Selama beberapa hari terakhir ia hampir tidak memiliki waktu istirahat karena harus mengurus pekerjaan pemerintahan siang dan malam. Selain itu ia juga harus mengikuti pelatihan etiket kerajaan secara intensif, bahkan untuk bergerak sehari-hari ia harus mengenakan pakaian kekaisaran yang membatasi geraknya. Semua itu sudah cukup melelahkan, dan kini para bangsawan kembali menimbulkan masalah. Ansora sendiri tidak merasa terkejut.
Siapapun yang mengenal kalangan bangsawan di Terra akan mengetahui sifat mereka. Jika para bangsawan tidak membuat masalah di belakang layar, justru itulah yang dianggap aneh. Bahkan fakta bahwa faksi bangsawan lama dan baru bersedia mengakui penobatan Tallulah secara lisan sudah termasuk hal yang mengejutkan. Pengakuan tersebut jelas bukan karena niat baik, melainkan karena rasa takut. Mereka takut pada dua kelompok tentara yang berada di bawah komando Tallulah, pasukan infected yang berkembang dari Reunion, serta yang paling menakutkan adalah Legion Wendigo yang kini sudah menjadi rumor besar di seluruh Ursus. Meskipun mengetahui semua itu, para bangsawan masih tetap berpegang pada harapan tidak realistis dan hanya memberikan pengakuan secara formal tanpa benar-benar patuh. Tingkat kebodohan tersebut membuat Ansora kembali menyadari betapa rendahnya batas kecerdasan sebagian makhluk di Terra. Ia kemudian memberikan solusi yang sangat sederhana. Jika para bangsawan tidak mau bersikap patuh, maka mereka bisa langsung dibunuh. Ansora tidak memiliki niat sedikit pun untuk memanjakan kalangan bangsawan. Ia menyuruh Tallulah membuat daftar semua bangsawan yang menolak menghadiri penobatan dan memerintahkan agar mereka dibersihkan sebelum upacara dimulai. Tallulah kemudian menanyakan bagaimana dengan para Grand Duke yang menguasai kelompok tentara lain, karena menghadapi mereka secara langsung dapat memicu perang baru. Ansora menjawab dengan tenang bahwa masalah tersebut dapat diserahkan kepada Imperial Guard. Kaisar sebelumnya telah turun tahta secara sukarela dan Tallulah pada dasarnya sudah menjadi kaisar berikutnya. Oleh karena itu Emperor Blades tidak memiliki alasan untuk menolak perintahnya. Untuk lokasi para Grand Duke tersebut, Ansora menyatakan bahwa ia akan mengatur penyelidikan dan memberikan informasi itu kepada Tallulah. Selama lokasi target diketahui, sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu bertahan dari pembunuhan oleh Imperial Guard. Kebetulan sekali, pasukan Shadow Troop yang baru ia peroleh sangat ahli dalam kegiatan pengintaian. Sejak awal Ansora memang tidak pernah menganggap para bangsawan yang penuh intrik itu sebagai masalah serius. Bahkan jika dalam kemungkinan kecil Imperial Guard gagal, ia masih memiliki cara lain. Pandangan Ansora sempat beralih kepada Jibril yang melayang diam di sampingnya. Sebuah senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Jika Imperial Guard gagal, ia tidak keberatan membiarkan Jibril bergerak sedikit, menghapus para bangsawan, kota mereka, dan seluruh pasukan mereka sekaligus. Bahkan jika para bangsawan itu mengeluarkan makhluk raksasa legendaris, hal tersebut tidak akan banyak membantu. Justru para behemoth di dunia ini seharusnya berharap Jibril tidak tertarik pada mereka. Jika Jibril kembali pada hobi lamanya mengumpulkan kepala makhluk kuat, Ansora tidak akan menghalangi minat pribadi avatarnya. Dengan skala dunia Terra, selain bencana latar belakang seperti yang disebut Lumberjack, hampir tidak ada musuh yang mampu menandingi Jibril. Jika Ansora menginginkannya, Jibril bahkan bisa sendirian membuka jalur alternatif baru bagi Terra, sebuah jalur kehancuran dunia. Dari sudut pandang penduduk Terra, jalur tersebut mungkin akan dikenal sebagai jalur kiamat Laterano. Pikiran Ansora kemudian beralih pada Kalsid. Ia juga teringat bahwa Dakter seharusnya masih berada di dalam sarkofagus yang tersegel di suatu tempat di Chernobog. Karena Tallulah akan segera membersihkan sejumlah bangsawan, ia akan membutuhkan personel yang mampu membantu mengelola situasi setelahnya. Dakter dianggap sebagai pilihan yang baik. Mengenai apakah Dakter berjenis kelamin pria atau wanita, Ansora merasa bahwa akan lebih baik jika Dakter adalah perempuan. Jika ternyata laki-laki, maka orang tersebut mungkin bisa tetap berada di dalam sarkofagusnya untuk sementara waktu lebih lama. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Setelah para bangsawan mencoba mengganggu situasi sebelumnya, Legion Wendigo yang baru saja menikmati sedikit ketenangan kembali dikerahkan. Kali ini Ansora sendiri memimpin mereka secara langsung. Dengan memanfaatkan intelijen dari Shadow Troop,
ia memulai pembersihan besar-besaran terhadap kalangan bangsawan di seluruh Ursus. Targetnya bukan hanya para bangsawan yang menolak menghadiri upacara penobatan. Di seluruh wilayah Ursus, setiap bangsawan yang memiliki sedikit saja skandal, selama informasi tersebut ditemukan oleh Shadow Troop, akan segera menjadi sasaran. Pada malam hari, pintu kediaman mereka akan dihancurkan oleh para Wendigo raksasa, dan seluruh anggota keluarga mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dengan keberadaan Shadow Troop, Legion Wendigo memiliki jaringan intelijen yang sangat luas sekaligus mobilitas yang luar biasa. Para ninja bayangan dapat bergerak melalui bayangan dan memanfaatkan Shadow Kingdom sebagai ruang dimensi independen yang berfungsi sebagai jalur transportasi. Melalui sistem ini, bahkan makhluk sebesar Wendigo dapat dipindahkan ke lokasi lain yang terhubung dengan bayangan dalam waktu singkat selama 10 ninja bayangan bekerja bersama. Karena Ansora hanya membeli varian Ninja Troop, Shadow Kingdom yang mereka gunakan tidak sepenuhnya lengkap seperti dalam kisah aslinya. Akibatnya efek korosif terhadap makhluk luar menjadi jauh lebih lemah. Selama seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu, memasuki Shadow Kingdom untuk waktu singkat hanya akan menyebabkan sedikit ketidaknyamanan fisik. Hal tersebut justru menguntungkan bagi Ansora. Pada tingkat kekuatannya sekarang, ia tidak lagi membutuhkan Shadow Troop, terutama pasukan tingkat rendah seperti Ninja Troop, untuk bertempur secara langsung. Ia hanya membutuhkan mereka untuk pengintaian dan transportasi. Karena itu semakin kecil efek samping Shadow Kingdom, semakin baik. Dengan mobilitas yang menakutkan tersebut, para bangsawan Ursus dibersihkan dengan efisiensi yang mengerikan. Skandal mereka akan terungkap terlebih dahulu, lalu tidak lama kemudian para Wendigo akan langsung muncul di depan rumah mereka. Hanya dalam beberapa hari, kalangan bangsawan Ursus dari tingkat atas hingga bawah mengalami pembersihan yang brutal tanpa ampun. Para bangsawan yang belum menjadi target langsung kehilangan ketenangan. Ketika laporan tentang kematian rekan-rekan mereka terus berdatangan, faksi bangsawan lama dan baru yang selama ini saling bermusuhan akhirnya membentuk aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyatukan kepentingan dan mengirim perwakilan ke Saint Honorisberg untuk menemui Tallulah yang akan segera dinobatkan sebagai Kaisar Ursus. Tujuan mereka adalah memakzulkan orang yang memimpin pembersihan tersebut, yaitu Ansora. Mereka menyatakan bahwa Wendigo Legion masih terus membunuh para bangsawan dan menuduh bahwa tindakan tersebut melanggar hukum kekaisaran. Di hadapan Tallulah, para bangsawan mengeluh dengan nada penuh emosi. Mereka menuduh Ansora bertindak sewenang-wenang, tidak menghormati otoritas, mengabaikan hukum kekaisaran, serta membunuh para pelayan setia kekaisaran sesuka hati. Mereka juga mengklaim bahwa seseorang yang memiliki kekuatan militer sebesar itu berpotensi memiliki niat memberontak. Para bangsawan memohon agar Tallulah segera mencabut otoritas militer Ansora agar para rakyat setia kekaisaran tidak kehilangan kepercayaan. Mendengar tuduhan tersebut, ekspresi Tallulah menjadi aneh. Ia mempertanyakan dalam pikirannya siapa sebenarnya yang akan memberontak terhadap siapa. Jika Ansora benar-benar memberontak terhadapnya, situasinya kemungkinan besar tidak akan berbeda dengan keadaan sekarang. Selain itu, Ansora bahkan tidak membutuhkan kekuatan militer untuk memberontak. Jika ia mengucapkan satu kata saja, Tallulah sendiri akan menyerahkan kekuasaan kepadanya tanpa perlawanan. Namun para bangsawan tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara Tallulah dan Ansora. Dari sudut pandang pihak luar, Tallulah terlihat seperti penguasa yang sepenuhnya berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ia dianggap sebagai orang yang menggulingkan Kaisar Ursus sebelumnya melalui kekuatan pribadi. Ia adalah pewaris sah keluarga Duke Chernobog. Tentara ketiga berada di bawah komandonya karena sebelumnya diserahkan langsung oleh Duke Belgor. Pasukan Infected yang berasal dari perkembangan Reunion juga merupakan kekuatan dasarnya sendiri.
Bahkan Legion Wendigo selama ini hanya terlihat menerima perintah darinya. Karena itu banyak pihak di dunia menilai bahwa Tallulah bukanlah boneka yang dikendalikan orang lain. Sebaliknya, ia terlihat sebagai penguasa absolut yang memusatkan seluruh kekuasaan pada dirinya sendiri. Hal itulah yang membuat para bangsawan datang memohon kepadanya. Dalam pandangan mereka, seorang penguasa seperti Tallulah tidak mungkin membiarkan pasukan terkuatnya dikendalikan oleh orang lain, terutama Wendigo Legion yang merupakan kekuatan militer paling menakutkan di bawah kekuasaannya. Selama mereka bisa menanamkan sedikit kecurigaan di hati Tallulah terhadap Ansora, tujuan mereka sudah tercapai. Para bangsawan kembali memohon dengan keras agar Tallulah menyadari bahwa Ansora memiliki niat pengkhianatan. Tallulah akhirnya menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa jika memang begitu, maka mereka bisa dibunuh. Mendengar kalimat itu, para bangsawan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Mereka mengira bahwa Tallulah telah menerima tuduhan mereka dan akan menghukum Ansora setelah ia kembali. Namun Tallulah kemudian menjelaskan bahwa tidak perlu menunggu Ansora kembali untuk membunuh seseorang. Ia sendiri dapat membuat keputusan tersebut. Ia kemudian memerintahkan para penjaga untuk menangkap semua bangsawan yang berada di ruangan tersebut dan melempar mereka ke dalam penjara. Para penjaga segera bergerak dan menahan seluruh delegasi bangsawan. Mereka berteriak memohon sambil mengklaim bahwa mereka tidak bersalah dan bahwa Tallulah tidak bisa membunuh mereka. Namun Tallulah tidak memberikan tanggapan apapun. Tatapan dingin dan tanpa emosi dari Tallulah menghilangkan seluruh harapan mereka saat para penjaga menyeret mereka keluar dari aula. Pemandangan tersebut begitu keras sehingga seorang gadis Sarkas yang baru tiba di luar aula untuk melaporkan pekerjaannya terdiam karena terkejut. Tallulah kemudian memperhatikan gadis tersebut, yang baru saja ia promosikan dalam Kementerian Teknik Sipil. Ia memanggilnya dan menanyakan apakah ada laporan yang ingin disampaikan. Gadis itu adalah Mudrok. Ia segera menenangkan diri dan melaporkan perkembangan pembangunan kembali tembok kota. Bagian tembok luar Saint Honorisberg yang sebelumnya hancur telah diperbaiki sementara, dan jika pekerjaan berjalan sesuai rencana, seluruh perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Tallulah mengangguk dan memuji pekerjaannya. Ia memerintahkan agar tembok kota dipastikan sepenuhnya pulih sebelum upacara penobatan dan parade militer diadakan. Mudrok menerima perintah tersebut dan menyatakan bahwa ia mengerti.